Bab 124. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Panah transparan, hanya dapat dilihat oleh mata Grid, diarahkan ke tombak Isabel. Itu adalah sistem penolong yang memandu player. Seperti setiap player lainnya, Grid menerima banyak bantuan dari sistem ini di masa-masa awal. Itu membantunya, bahkan setelah dia menjadi Pakmas Descendants. Seperti halnya dengan landasan dan palu. Bagaimanapun juga, ini berarti sistem memberitahunya, jika tombak adalah petunjuk untuk quest ini. Aku mengerti. Grid mengingatkan dirinya sendiri. Dalam kasus quest dengan penalti kegagalan yang sangat tinggi, sistem ini dibuat untuk membantu player berhasil. Hei, Isabel. Apa? Isabel yang merasa putus asa dengan Luna, mengerutkan kening mendengar panggilan itu. Grid memberitahunya. Aku akan membunuh Paus dan kemudian menyelamatkan Rin. Sebagai imbalannya, berikan perisaiku. Mengerti. Petik 2. Mengapa? Isabel merasakan kepercayaan yang tidak diketahui dari kata-kata Grid yang absurd. Percaya padanya. Entah bagaimana, dia sepertinya mendengar suara Dewi Rebecca. Sungguh, apakah kamu benar-benar menyelamatkan Rin? Apakah Dewi Rebecca mengutuk Yang Mulia? Grid mengangguk pada pertanyaannya dan menjawab. Ya, itu yang dikatakan langit. Dia mendekati Isabel dan meraih tombaknya yang panahnya tunjuk. Kamu. Isabel panik, karena Grid sekali lagi menyentuh tombak suci. Grid mengabaikannya dan menggunakan skill. Blacksmith's Legendary Appraiser. Blacksmith yang menjadi legenda dapat menilai item dengan mata cerdas yang sangat baik. Jika fitur tersembunyi ada di item target, itu akan ditemukan. Sealet Levi's Spear. Rating, Legendary. Daya tahan, 1000/1000. Attack Power, 730-1,270. Asterisk Divine Power plus 1500. Asterisk semua statistik plus 60. Asterisk 100% peningkatan pemulihan HP. Asterisk memberi damage plus 2000 pada setiap serangan. Asterisk ada kemungkinan besar untuk mengaktifkan skill, Roda Cahaya. Asterisk ada kemungkinan besar untuk mengaktifkan skill, Perisai Cahaya. Asterisk ada kemungkinan besar untuk mengaktifkan skill, Cahaya Bimbingan. Asterisk skill, White Transformation, akan dihasilkan. Asterisk attack power plus 20% terhadap mereka yang memiliki kekuatan Dark Magic. Itu adalah salah satu dari 3 artefak ilahi Order of Rebecca. Paus kelima Franz meminta Pakma, Blacksmith yang legendaris untuk menyegel kekuatannya. Ketentuan penggunaan. Putri Rebecca. Berat, 400. Dalam kasus failure yang dibuat Grid tanpa mempertimbangkan keseimbangan, kondisi penggunaannya sangat tinggi. Tapi, kinerja lebih baik dari akal sehat. Dan Levi's Spear adalah senjata yang hampir seperti failure. Namun, hal yang mengejutkan adalah jika itu disegel. Pakma menyegelnya. Mengapa? Saat itu Grid merasa kagum. Kilatan putih muncul dari tombak. Kemudian, cahaya keemasan muncul dan jendela notifikasi muncul. Anda telah menemukan fitur tersembunyi di item. Tombak Levi. Peringkat, mid. Daya tahan, 1500/1500 daya serangan. Attack power, 2,330-2,890. Asterisk Divine Power plus 3000. Asterisk semua statistik plus 200. Asterisk 300% peningkatan pemulihan HP. Asterisk memberi damage plus 5000 pada setiap serangan. Asterisk ada kemungkinan besar untuk mengaktifkan skill, Roda Cahaya. Asterisk ada kemungkinan besar untuk mengaktifkan skill, Perisai Cahaya. Asterisk ada kemungkinan besar untuk mengaktifkan skill, Cahaya Bimbingan. Asterisk skill, White Transformation, akan selalu dihasilkan. Asterisk attack power plus 50% terhadap mereka yang memiliki kekuatan Dark Magic. Itu adalah salah satu dari 3 artefak ilahi Order of Rebecca. Ini berisi Divine Power yang luar biasa, yang tidak mampu ditangani manusia, menempatkan beban berat pada pikiran dan tubuh pengguna. Karena Putri Rebecca menjadi berumur pendek, setelah tidak mampu mengatasi kekuatan senjata ini. Paus kelima Franz meminta Pakma untuk menyegel kekuatannya. Namun, Pakmas Descendants muncul pada masa pemerintahan Paus ke-13 dan mampu menemukan kekuatan sebenarnya dari senjata itu. Lalu, melepaskan segelnya. Ketentuan penggunaan. Putri Rebecca. Berat, 400. Anda telah menyaksikan senjata buatan dewa. Insight telah meningkat sebesar 200. Statistik insight-mu telah melampaui 500. Anda akan melihat dunia secara berbeda dari sebelumnya. Semua tingkat skill yang berhubungan dengan Blacksmith, telah meningkat sebesar plus 1. Sekarang, Anda dapat menghasilkan item yang diberi peringkat mid. Itu bahkan melampaui failure. Tidak, ini adalah senjata yang cukup kuat untuk mengganggu keseimbangan dunia itu sendiri. Item yang diberi nilai mid. Dia tidak pernah membayangkan item yang lebih tinggi dari peringkat legendari ada. Dinilai item mid. Apakah itu berarti, aku dapat membuat item seperti Dying Slave? Agak. Itu adalah pengalaman baru bagi Grid. Ini adalah jackpot. Ada nomor yang tercantum di atas kepala Isabel, Luna, dan Kasus. Isabel memiliki 55.000 di atas kepalanya.
Luna punya 26.300. Kasus punya 4.000. Melalui peningkatan wawasan grid, dia menyadari apa arti angka-angka ini. Battle power mereka. Konten iklan. Energi emas yang sangat besar mulai meledak dari Isabel. Karena Levi's Spear yang terbangun, skill, White Transformation, diaktifkan secara otomatis. Kemudian, battle power Isabel mulai naik hingga mencapai 120.000. Grid tertawa. Itu nyaman. Tapi, apa ini? Aku bukan protagonis seorang manhwa. 100 tahun yang lalu, ada manhwa yang dianggap sebagai salah satu mahakarya terbaik, dan menciptakan kegemaran di seluruh dunia. Karakter manhwa dapat mengukur battle power target dengan mesin atau skill. Mengapa kemampuan dari manhwa 100 tahun yang lalu muncul? Dia hanya mengeluh dengan mulutnya. Grid sangat menyadari, betapa bergunanya kemampuan yang baru didapat itu. Di sisi lain, Luna menatap Isabel. Petik 2. Dia sudah lama mengagumi rambut Isabel. Rambut Luna berwarna-warni dan keriting, sedangkan rambut Isabel berwarna platinum dan panjang, seperti sutra yang indah. Luna menginginkannya lebih dari sekadar perhiasan. Sekarang, rambut indah Isabel dipengaruhi oleh ledakan Divine Power. Aku harus bertarung. Luna juga menyukai Rin. Dia mengikuti Rin, seolah-olah mereka adalah saudara perempuan yang sebenarnya. Itu sama dengan Isabel. Isabel sama baiknya dengan Rin. Tapi, Luna harus berjuang. Dia diajari untuk mematuhi perintah. Pada akhirnya, Luna juga menggunakan White Transformation. Battle power-nya hanya mencapai 50.000. Perbedaan battle power jelas. Isabel akan memenangkan pertarungan ini. Grid percaya diri, sementara Isabel merasa bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Tombak Levi'el menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Itu adalah kekuatan yang tidak bisa dikendalikan. Sepertinya, dia bisa mengalahkan lawan manapun. Dia yakin, jika dia bisa menembus Everill's Shield, yang memiliki defense tinggi. Hei! Dia panik, ketika dia merasakan Divine Power naik tanpa batas, ketika Grid mengulurkan tangan padanya. Dia berbicara seolah memberkati dia, aku punya kekuatan. Aku akan menyelamatkan Rin dulu. Segera setelah dia mendengar nama Rin, Isabel memulihkan jiwanya dan menggenggam tombak dengan erat. Dia merasakan keinginan untuk melawan Luna. Baik. Isabel termotivasi oleh penyelamatan Rin. Sekarang, Isabel akan berjuang untuk menyelamatkan Rin. Dia akan mengalahkan Luna dan membunuh Paus. Itu adalah asuransi yang sempurna. Ini akan memungkinkannya untuk menghapus quest. Ayo pergi. Grid memasuki Vatikan setelah melewati Luna yang diblokir oleh Isabel. Dia berlari menyusuri lorong panjang, sambil mengeluarkan Dying Slave dan helm Chief Orc Frostlight. Kemudian, dia merasakan sesuatu dari pintu raksasa terdalam yang tertutup. Di sana. Koang. Grid menendang pintu dengan kakinya. Dia menyaksikan Paus berdiri di ujung karpet merah seperti penjahat. Orang itu. Paus yang bingung bertanya. Grid memeriksa situasi sebelum menjawab. Seorang pria dan wanita dikelilingi oleh lusinan paladin dan priest. Sepertinya, dia muncul di saat yang sangat indah. Ya, sama seperti karakter dari film. Grid tertawa melihat suasananya. Seorang protagonis. Aku mengerti. Dia menjawab dan meletakkan tangannya di ikat pinggangnya. Sabuk Dark Kennen. Peringkat, unik. Sabuk favorit Kennen, penguasa pembunuhan yang membuat banyak orang panik. Satu anak panah akan dikenakan biaya setiap 20 detik, dan hingga 3 anak panah dapat diisi. Jenis panah yang dihasilkan adalah acak, dan akan memiliki efek yang berbeda tergantung pada jenisnya. Ketentuan penggunaan. Throw teknik assassin level 7 atau lebih tinggi. Berat, 140. Itu adalah barang yang dijatuhkan Sniffer, ketika dia meninggal. Itu mirip dengan quiver yang tak terbatas. Tapi quiver yang tak terbatas, biasanya memiliki tipe panah yang tetap. Tapi, sabuk ini menghasilkan panah yang acak. Ini adalah kerugian, tapi Grid mencoba menggunakannya dalam perjalanan ke sini dan kinerja sangat menarik. Bajingan itu, dia pasti menangis darah, setelah menjatuhkan barang ini. Sangat bodoh. Seorang player PK memiliki kemungkinan menjatuhkan barang yang sangat tinggi pada saat kematian. Mereka berani menyerang bahkan mengetahui risikonya, betapa bodohnya itu. Papapat. Grid tertawa dan melemparkan anak panah ke arah Paus. Blokir itu. Paladin menggunakan perisai mereka untuk melindungi Paus. Pepepeng. Anak panah menghantam perisai dan menyebabkan layar asap. Grid mendecakkan lidahnya. Ada fungsi kabut, jadi mengapa ini hanya asap biasa? Seperti yang diharapkan, dia tidak beruntung. Dia cemberut, saat dia bergerak cepat dan menyelamatkan Rin dan Damian. Kemudian, dia memeriksa battle power mereka. Oh, bukankah ini bagus? Battle power Damian adalah 12.500. Itu sangat kuat untuk player, mengingat Rin memiliki 27.000. Dia harus menjadi top ranker. Dia sepertinya seorang paladin, jadi dia seharusnya berguna sebagai tanker. Grid memberitahunya. Undang aku ke party. Juga, dapatkah aku memiliki semua barang yang dijatuhkan Paus? Aku pikir, itu cukup untuk menyelamatkan hidupmu. Petik 2. Kesunyian itu merupakan kesepakatan positif. Di tempat pertama, Damian harus menyelesaikan jenis quest yang serupa.
Grid yakin, jika Damian tidak bisa menolak. Jadi, dia mengatur pemimpin party untuk mendapatkan item, dan mengirim undangan party. Kemudian, Damian yang putus asa terpaksa menerima party itu. Grid senang, ketika dia mengkonfirmasi informasi party. Seperti yang diharapkan, dia adalah top ranker. Damian adalah level besar 227. Itu mirip dengan level rata-rata guild sedekah. Itu berarti, dia berada dalam 200 player teratas. Damian juga terpana. Apa? Karakter utama yang muncul dalam situasi yang mendesak dan menyelamatkan sang pahlawan wanita. Orang itu memiliki suasana yang kuat, namun dia hanya level 150. Dia pikir Dewi Rebecca telah memberinya garis hidup baru. Tapi, itu hanya garis hidup yang busuk. Saat itu Damian merasa menyesal. Kuarurung. Sebuah petir merah menembus atap Vatikan, dan bersarang di pedang besar berwarna hitam. Pacicik, pacik. Penampilan Great Sword dengan arus merah di sekitarnya, sangat kuat. Itu tentu saja item yang dinilai unik. Senjata itu luar biasa. Damian merasa kagum, ketika Grid memintanya. Sebagai seorang paladin, tidak bisakah kamu menggunakan skill buff? Silakan gunakan buff padaku. Awalnya, paladin Rebecca tidak bisa menggunakan skill buff. Sudah sewajarnya, jika semua orang harus tahu. Namun, Damian membangunkan kemampuannya dan menerima skill buff. Dia memeriksa informasi tentang skillnya, yang baru diperoleh. Light's Blessing. Anda dan partimu mendapatkan defense, attack power, dan akurat akan meningkat 80% selama 3 menit. Konsumsi mana, 900. Cooldown skill, 300 detik. Keinginan hati. Orang mati akan segera dibangkitkan di tempat. Asteris ini tidak berlaku untuk NPC. Konsumsi mana, 80% dari mana maksimum. Cooldown skill, 24 jam. Skill luar biasa. Skill buff yang lebih kuat dari Light's Blessing belum ada. Selain itu, kemampuan Awakening adalah skill tingkat atas yang bahkan didapat oleh Priest Rebecca tingkat kedua sekalipun. Mungkin, dia saat ini satu-satunya yang memiliki kemampuan Awakening di Satisfy. Ya, player ini mungkin lemah. Tapi, jika aku menggunakan skill ini dengan baik, mungkin itu layak untuk diperjuangkan. Damian menggunakan Light's Blessing. Wow! Grid dengan tulus mengagumi efek buff. Kemudian, dia mulai menunjukkan tarian pedang transcendennya. Apa ini? Damian bingung, ketika dia melihat pria itu menari, bukannya menyerang. Kemudian, Grid berhenti menari dan mengeluarkan aura pedang merah dan hitam. Kuak-kuak-kuak-kuang. Keok. Damian sangat kagum, sehingga dia cegukan. Setiap kali pria ini mengayunkan pedangnya, 23 paladin berlevel tinggi yang sangat dibanggakan Ordo akan terluka. Para priest berjuang untuk menyelamatkan para paladin dari pemboman yang kejam. Tapi, kecepatan di mana bila aura terbang, jauh lebih cepat daripada pembuhan. 3 atau 4 bilah terbang, sementara para priest hanya bisa menggunakan Hell sekali. Hell tidak bisa lagi mengikuti dan para paladin harus mundur. Artinya, tidak ada lagi orang yang melindungi Paus. Kamu. Grid berbicara kepada Paus yang marah. Apakah kamu mengandalkan mereka untuk melindungimu? Sungguh tragis.